bawah dekat hati, benar? Agak tengah. Dekat gaster ya, sebelah sini setengah. Regio apa itu namanya? Abdominal. Oh, belum masuk abdominal ya? Nah, nanti akan dibagi menjadi 9 regio, nanti teman-teman pelajari ya. Oke, kemudian ada timus, sudah pernah dengar? Bukan timus makanan ya, ini dari orang Jawa kan? Bukan makanan ya, mentang-mentang pagi belum sarapan jadi kepikirannya makanan. Enggak, ini bukan makanan ya. Ada timus, kemudian tonsil, tapi nanti tonsilnya akan masuk di pembahasan sistem digestif di blok 2.2. Jangan khawatir, 2.2 masih ketemu anatomi dan histologi lagi ya, jadi sabar saja, nanti akan dibahas di blok 2.2. Kemudian ada mucosa associated lymphoid tissue atau MALT nanti di akhir, sedikit aja memang karena organnya nggak yang spesifik, jadi ini yang akan kita pelajari. Siapa yang telepon? Oke, jadi sebagai introduction lymphoid organs mungkin sudah ada beberapa yang tadi menjelaskan ya apa gitu. Tapi organ-organ lymphoid ini adalah organ-organ yang berkaitan dengan sistem limfatik dan juga respon imun. Gitu ya, jadi sistem imun. Mana di sana jadi terkait dengan produksi dari limfosit. Masih ingat limfosit? Ini dibahas di blok berapa? 1/3 ya. Jadi teman-teman buka lagi tuh. Organ-organ di sistem imun itu apa saja sih gitu ya, sel-selnya apa saja termasuk limfosit gitu ya. Kemudian berperan dalam respon imun tentu saja. Tuh, kemudian di dalam lymphoid organ lymphoid itu disebut sebagai jaringan lymphoid. Itu di mana di situ akan berkumpul limfosit itu dan juga makrofag. Masih ingat makrofag? Apa tugasnya makrofag? Makan apa? Manusia juga makan tugasnya. Makan gorengan? Iya, makan apa? Patogen Ya, jadi dia akan memakan patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh. Itu tugasnya makrofag. Sehingga dia akan berperan dalam sistem imun seperti itu. Nah, dalam jaringan-jaringan limfoid itu memang banyak berkumpul limfosit dan juga makrofag utamanya. Karena memang tugas utamanya untuk mempertahankan diri dalam tubuh. Kemudian disupport dalam suatu jaringan yang cukup kompleks ya, namanya reticular tissue, di mana di situ ada serabut-serabut retikuler dan juga sel-sel retikuler. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini sebagai awal. Nah, mungkin yang perlu diingat adalah komponen-komponen dan bentuknya seperti apa aja sih yang kemarin sudah dipelajari di blok 1.3. Masih ingat? Komponen apa ini? Sel darah ya, harus masih ingat ini. Jadi masing-masing sel darah itu berbeda-beda ya bentuknya. Karena apa? Karena kita harus bisa mengidentifikasi nantinya di sel-sel lymphoid. Sehingga yang akan sering kita temukan adalah bentukan seperti ini, yang bentuknya gede, kemudian selnya bulat besar. Atau bentukannya yang seperti ini, yang bulat lebih kecil, sitoplasmanya cenderung lebih sedikit. Itu limfosit. Ya, jadi limfosit atau makrofag. Nah, mungkin struktur lain itu bisa jadi ditemukan tapi jarang sekali. Mungkin yang agak sering eosinofil. Karena apa? Berhubungan dengan apa? Eosinofil? Alergi ya biasanya ya. Jadi dia akan beberapa kali muncul. Nah, khasnya adalah dia bentukannya agak orange gini ya, kemerahan. Nah, itu ciri khasnya dari eosinofil. Nah, itu yang akan seringkali teman-teman temukan. Mungkin kita bisa temukan juga sel dendritik. Jadi dia seperti dendrit. Apa dendrit? Masih ingat dendrit? Sel apa? seperti sel saraf. Sel saraf ya. Jadi bentukannya seperti itu. Ada dia punya tangan-tangan atau kabel-kabelnya. Seperti itu. Nah, itu yang perlu diingat-ingat terlebih dahulu. Ini mungkin semester lalu. Kalau dulu susah ingat, sekarang lupa. Gak masuk ke pikiran ya. Jadi sekarang di-refresh kembali. Oke, kemudian untuk organ-organnya tadi yang sudah sempat kita sebutkan di awal ya, ada beberapa organ yang disebut sebagai jaringan limfoid ya. Jaringan limfoid itu strukturnya ada ciri khasnya masing-masing. Jadi ada yang bentuknya diffuse. Bagaimana kalau diffuse? Kira-kira kebayang? Berdifusi. Jadi dia gabung sama jaringan yang lain. Ada yang solitary atau dia sendiri gitu, membentuk suatu kelompok sendiri. Namanya limfatik nodul. Jadi ada nodul-nodul sendiri. Itu yang berbentuk secara soliter.
Kemudian ada yang diffuse, itu yang berdifusi dengan jaringan sekitarnya, sehingga mungkin tidak terlalu spesifik nampak itu sebagai jaringan-jaringan limfoid seperti itu. Kemudian kalau berdifusi itu biasanya terdapat di berbagai macam struktur jaringan tubuh ya. Itu paling banyak ada di lamina propria, di sistem digestif dan juga sistem respirator. Nanti akan ada gambarnya ya berikutnya. Nah kalau yang single aggregates itu atau nodul tadi itu banyak sekali, contohnya limfonodi itu bentuknya nodul ya, makanya namanya limfonodi karena nodular, jadi kecil-kecil. Tonsil, mungkin kalau teman-teman pernah tahu tonsil, kita buka pakai cermin terus kita lihat buka mulutnya tonsil kanan kiri ya, itu kan bentuknya seperti balon. Nah itu makanya dia disebut sebagai nodul karena dia bersoliter, berkelompok, dia seperti kantong, seperti biji gitu ya. Kemudian spleen atau limfa tadi, timus, bone marrow juga termasuk. Kemudian sepanjang traktus digestivus itu ada pars namanya. Itu juga di lapisan dari mukosa traktus digestivus. Kemudian organ-organ limfoid itu ada yang sentral dan ada yang periferal juga ya. Kalau sentral berarti memang dia yang ada di utama, yaitu ada timus dan juga bone marrow. Kemudian di perifer itu ada limfonodi, tonsil dan juga spleen. Nah untuk lokasi-lokasinya teman-teman bisa lihat harusnya akan dibahas di anatomi ya. Nah, jadi spleen sebelah kiri ya, bukan di tengah, bukan di dekat hepar. Hepar ada di sebelah kanan. Jadi dia ada regio di sebelah kiri. Dia dekat dengan vesta. Kemudian di timus ada di mediastinum, jadi ada di tangan. Normalnya pada orang dewasa, terutama setelah pubertas, tidak akan muncul timus. Jadi dia normalnya berinvolusi. Pada anak kecil masih kelihatan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Masih bisa diikuti? Masih ya. Kalau terlalu cepat silahkan langsung angkat tangan, sampaikan apa yang belum jelas ya. Langsung ditanyakan aja kalau ada pertanyaan. Oke, jadi yang tadi berdifusi artinya dia berdifusi bersatu dengan jaringan sekitarnya ya. Makanya dia tidak akan ditutupi oleh kapsul. Jadi dia tidak punya kelompok sendiri tuh. Gitu. Dia nggak punya rumah sendiri, nggak punya cangkang. Gitu. Karena memang dia berdifusi atau bergabung dengan jaringan-jaringan yang lainnya. Kemudian di lamina propria, di mukus membran ya itu paling banyaknya. Kemudian di luar organ-organ limfatik itu lebih banyak ditemukan, sehingga makanya tadi ditemukan lebih banyak di sistem respiratori dan juga sistem digestif, itu paling banyaknya di sana. Sementara kalau yang folikel atau nodul, dia memang berkelompok tadi ya, soliter, dan dia biasanya ada kapsulnya gitu. Jadi ada jaringan ikat padat untuk bisa menutup nodul-nodul itu. Nah, di dalam nodul atau folikel dari limfoid ini, dia punya ciri khas namanya germinal center. Namanya juga germinal center. Jadi dia pusat produksi dari si sel-sel sistem imun tadi ya. Gitu. Jadi nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Yang lebih banyak itu terdiri dari sel dendritik dan juga sel B. Sel B kan juga berperan dalam imunologi ya, kalau masih ingat, harusnya masih ingat. Kemudian itu secara terisolasi ya dari jaringan sekitarnya itu bisa dibedakan. Kemudian juga ada konsentrasi dari limfosit dari jaringan tersebut. Nah ini, jadi kalau teman-teman lihat, mungkin kalau teman-teman masih ingat ya, saya sampaikan endokrin dan limfatik itu sebenarnya cenderung lebih mudah untuk diidentifikasi. Karena apa? Karena punya ciri khasnya masing-masing. Nah ini yang saya sampaikan, jadi dia punya ciri khas masing-masing. Ini yang namanya germinal center ya. Jadi dia kayak punya central healing, regio yang pucat gitu ya, bulat dan dia pucat, itu germinal center. Itu ciri khasnya dari limfonodi atau nodula dari seperti itu. Nah biasanya kita bisa banyak temukan. Ini mukosa ya, jadi ini mukosa dari ileum kalau nggak salah ya ini ya. Jadi ini mukosanya dia di bagian lamina propria ya. Banyak sekali kita bisa temukan agregat-agregat seperti ini ya, germinal centernya yang namanya pars patch. Ini di traktus digestivus namanya pars patch.
Nah ini ciri khasnya yang bisa kita temukan di sana. Banyak sekali memang di sebelah sana. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi ini ciri khasnya ya. Mungkin nanti di organ limfoid lain pun kita bisa temukan gambaran seperti ini. Meskipun bukan terletak di lamina propria. Kalau misalnya dia berdifusi, nggak akan muncul gambaran bentukan seperti ini ya. Nah ini yang difusi kan seperti ini nih. Mungkin teman-teman nggak akan bisa membedakan antara jaringan ini dengan jaringan sekitarnya. Kalau nggak di close up, mungkin nggak akan terlalu kelihatan. Oh ini ternyata isinya sel B dan juga sel dendrit, gitu. Atau limfosit di situ. Konsentrasinya di sana. Tapi kalau kita lihat sekilas kan pasti seperti bersatu dengan jaringan yang lainnya. Sangat berbeda dengan di sini yang ada seperti pagarnya. Ya itu sekitar jaringan sentral seperti ini. Bisa dipahami? Saya. Nah ini contoh lainnya, nodul ya. Nodulnya ini dengan jaringan sentral. Ciri khasnya sama seperti yang lainnya. Ini limfonodul kalau sedangkan kalau diffuse memang tidak bisa dibedakan dengan jaringan sekitarnya. Karena dia berdifusi. Sudah kebayang, jadi sudah tahu ya kalau saya sebut nodul berarti dia bentuknya seperti apa, atau dia berdifusi bentuknya seperti apa. Sudah kebayang ya? Kalau sudah kebayang berarti mungkin kita bisa langsung membahas satu persatu ya. Jadi yang pertama dari timus, lokasinya ada di anterior dan mediastinum, vacuum thorax ya, di bagian anterior, di dekat dengan trakea dan juga di depannya jantung. Ya. Kemudian di belakangnya dari sternum. Tahu sternum ya? Di daerah situ. Mungkin kalau kita raba nggak akan teraba karena tertutup oleh sternum. Ya, kecuali ada kelainan, misalnya pada tumor-tumor timus gitu ya, atau keganasan pada timus, timuman kayak seperti itu yang akhirnya akan membesar sehingga kita bisa melakukan perabaan dan ada abnormalitas pada dinding dadanya. Oke, kemudian dari kapsulnya ada dua ya, ada korteks, kemudian ada medula. Hampir mirip dengan yang kemarin kita diskusikan di endokrin. Kan mostly ada yang korteks, ada yang medula ya. Nah, kurang lebih seperti itu juga. Kemudian fungsi utamanya untuk diferensiasi dan juga maturasi sel T. Nah, ya, karena memang tugas utamanya di sistem imun, sehingga memang tugas utamanya itu. Nah, untuk selama perkembangan sebenarnya dari lahir itu timusnya sudah sangat maksimal untuk perkembangannya. Nanti seiring berjalannya waktu sampai pada pubertas itu ukurannya lebih maksimal ya. Jadi paling besar itu ketika manusia itu ketika pubertas. Nah, seiring berjalannya waktu lagi setelah itu akan mengalami evolusi dan mengerut. Gitu. Jadi lama-lama mengecil. Kelenjar-kelenjarnya itu jadi lebih kecil, digantikan oleh jaringan adiposa atau jaringan lemak. Sehingga pada orang dewasa normalnya tidak akan ditemukan jaringan timus yang menonjol gitu, atau yang besar. Kalau kita temukan pada orang dewasa misalnya usia 30-an ternyata timusnya masih besar, berarti itu masih mengalami kelainan ya, karena normalnya akan mengalami evolusi. Ini gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Pada anak-anak ini sangat besar dibandingkan dengan orang dewasa, lebih kecil ya ukurannya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat sebenarnya bentukannya seperti ini nih. Jadi mirip seperti lobus-lobus di paru-paru sebenarnya. Nah, kalau misalnya dipotong, bentuknya di dalam seperti ini. Ada kapsul, ya. Jadi bayangkan ada dalam gitu, di dalamnya ada lobus-lobusnya gitu. Sendiri-sendiri gitu. Kemudian ada lapisan di mana ada korteks dan juga medula. Korteks tentu saja di bagian luarnya ya. Kemudian medula bagian dalam. Kemudian dari kapsul ini dia akan menarik ke dalam membentuk batas antara lobus satu dengan lobus lainnya, namanya septa atau trabecula. Mungkin nggak asing ya nama trabecula ya, jadi kurang lebih sama. Itu tarikan dari kapsulnya tadi, jadi sama-sama jaringan. Kurang lebih seperti ini. Nah ini kalau anatomisnya mungkin seperti ini. Semoga nanti di anatomi terbahas juga ya untuk organ timusnya. Ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Masih bisa diikuti yang belakang kelihatan? Kelihatan ya? Nah, peranan timus sendiri sebenarnya untuk diferensiasi
diferensiasi sel T ya. Jadi terminal utamanya untuk diferensiasi. Apa sih diferensiasi itu? Apa? Pengembangan. Apa diferensiasi? Ada yang pernah tahu diferensiasi? Namanya juga diferen. Berarti apa? Berbeda. Berbeda. Apanya yang berbeda? Fungsi. Intinya apa? Jadi dia menjadi pos untuk sel T ini bisa berubah menjadi sel T apapun. Kan sel T itu banyak ya. Sel T killer, sel T sitotoksin, gitu kan? Dibuka lagi ya nanti untuk sistem imunnya ya. Sel T ada banyak sekali jenisnya. Sehingga di timus ini sel T nantinya akan mencari jati dirinya masing-masing. Jadi masih pubertas nih, dia akhirnya mencari jati diri. Oh, saya tuh nantinya jadi sel T helper. Oh, saya nanti jadi sel T sitotoksin, misalnya kayak gitu. Nah, makanya dia menjadi terminal differentiation. Dan juga selection of T lymphocyte. Nah, jadi limfosit T ini banyak sekali jenisnya, silahkan nanti dibuka lagi. Nah, itu tugas utamanya di si timus ini. Makanya dia di sana kita bisa temukan banyak sekali limfosit T terutama. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan ya, untuk perkembangannya maksimum berkaitan dengan berat badan dan maksimumnya ada di ketika manusia itu pubertas. Gitu. Kemudian setelah itu mengalami involusi, jaringan-jaringannya dari si timus ini, kelenjarnya akan berubah menjadi sel adiposa. Gitu. Jadi dia akan lebih mengkerut. Jadi berubah menjadi lemak, gitu ya, jaringan-jaringannya. Sampai nantinya tua. Tapi ketika tua pun meskipun jaringannya mengalami involusi, tetap memproduksi sel T ya, limfosit tadi ya, sampai tua nantinya. Jadi meskipun mengerut lebih kecil, tapi produksinya tetap berjalan. Itu tugas utamanya dari timus ya. Kemudian membedakan dengan jaringan yang lain, jadi memang sangat penting si timus ini untuk maturasi sel T. Tadi yang saya sampaikan, memang sel T ini lagi mencari jati diri nih, dia lagi bertumbuh ketika berada di timus gitu, sehingga nantinya selain dia mendewasakan diri, dia akan mencari jati diri menjadi sel T apa, seperti itu. Kemudian timus ini tidak secara langsung untuk melawan antigen-antigen ya, tapi dia hanya sebagai seolah-olah pabriknya gitu. Jadi nanti yang akan menghadapi antigen bukan timusnya langsung, tapi produksi dari si timusnya ini, atau apa yang masuk ke dalam timus. Paham ya masnya ya? Oke, stroma itu jaringan yang di dalam timusnya. Itu terdiri dari sel-sel epitel yang bentuknya seperti bintang. Gitu. Kemudian sel-sel epitel itu akan memproduksi beberapa hormon yang nantinya akan menstimulasi si limfosit ini untuk menjadi imunokompeten. Jadi salah satu hormonnya ini untuk mendorong limfositnya itu menjadi lebih dewasa, lebih kuat, gitu. Sehingga dia bersiap untuk melawan antigen-antigen yang nantinya akan masuk. Seperti itu. Kebayang ya? Masih bisa diikuti? Kemudian ini strukturnya ya, jadi ada korteks di bagian luar dan juga medula di bagian dalam. Kemudian di bagian korteks, kalau tadi teman-teman masih ingat, warnanya memang lebih gelap, gitu ya. Karena apa? Karena dia banyak sekali limfosit di sana. Kalau teman-teman masih ingat, bayangkan bentukan limfosit, bentuknya kecil-kecil, tapi dia intinya besar dengan sitoplasma yang sedikit, sehingga pada pewarnaan dia akan memberikan pewarnaan yang lebih gelap, gitu, dibandingkan dengan bagian medula, seperti itu. Kemudian juga banyak sekali makrofag ditemukan di bagian korteks. Nah, kalau di medula itu limfositnya lebih sedikit, tapi ada korpuskula, namanya korpuskula dari timus ya, namanya Hassall's corpuscle. Itu ciri khasnya. Nanti dalam gambaran juga pasti akan kelihatan berbeda. Dan karena limfositnya lebih sedikit, sehingga dalam pewarnaan warnanya lebih pucat dibandingkan bagian korteksnya. Nah, kita akan lihat seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman ini kura-kuranya adalah lobulusnya sudah dipotong dan lebih kecil lagi, kemudian dibuat menggunakan histologi. Ya, jadi bagian korteks ini akan memberikan gambaran yang lebih gelap, jadi di bagian sini ya. Karena apa? Karena tadi ada isinya limfositnya lebih banyak dan juga makrofag, sehingga pada pewarnaan akan lebih gelap. Nah, di sana ciri khasnya adalah yang epithelial cell tadi ya, bentuknya seperti bintang.
di mana dia akan memproduksi hormon-hormon yang bisa mendorong untuk maturasi sel T. Sehingga banyak sekali kita bisa temukan epitelia bentuknya seperti ini nanti. Oke, kemudian kita bisa bedakan dengan bagian medula, di mana di sini struktur limfositnya tuh lebih kecil nih yang di biru ya. Limfositnya tuh lebih sedikit, sehingga pada pewarnaan kita akan lihat gambarannya lebih pucat dibandingkan dengan bagian korteks karena limfositnya lebih sedikit. Nah, ciri khas yang bisa kita temukan adalah sel korpuskel ini ya. Jadi memang dia korpuskula yang fungsinya sebenarnya belum diketahui apa, tapi kita selalu temukan di medula timus. Sehingga kita langsung ini sel korpuskel nih, berarti ini timus jaringannya. Seperti itu di medula. Mungkin kalau di sini nggak terlalu kelihatan, tapi kurang lebih bentukannya seperti ini ya. Nanti sepertinya kita punya preparat yang cukup baik juga, bisa teman-teman lihat. Dan gambarannya biasanya kemerahan. Jadi korpuskelnya itu bentukannya lebih besar dibandingkan jaringan sekitarnya. Sekitarnya karena pucat ya, jadi kita bisa sangat mudah untuk mengidentifikasi ini korpuskula sel. Karena memang bentukannya lebih besar, kemudian bulat dan juga warnanya juga kemerahan. Kurang lebih seperti ini. Nanti akan ada gambarnya. Nah, kemudian ada area di mana ada perubahan dari korteks ke medula, namanya corticomedullary junction. Ya, bagian seperti ini. Sama semuanya akan memiliki epitel yang seperti bagian tadi. Bisa diikuti di sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kebayang ya? Nah, ini gambaran perbesaran yang lebih kecil ya, sehingga teman-teman di sini akan bisa melihat timus mungkin lebih menyeluruh gitu dari luar. Jadi ada kapsulnya, jadi ya. Tadi kalau teman-teman bayangkan seperti balon tadi, di luarnya ada kapsulnya nih. Nah, si kapsul ini kan jaringan ikat padat. Kemudian dia akan menarik diri ke dalam sehingga dia membentuk septum yang bisa memisahkan lobulus satu dengan lobulus lainnya. Yang bentukannya seperti ini kan bentukan seperti ruangan sendiri ya. Di lobulus sendiri, ruangannya sendiri, lobulus sendiri. Dia dipisahkan oleh septa-septa itu tadi. Atau yang dekat sini namanya trabecula ya, di dekat dengan kapsul bagian luar. Banyak sekali pembuluh darahnya juga. Bagian medula adalah bagian yang lebih pucat atau lebih dalam juga. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ini struktur dari corpuscular sel. Banyak ya, dan bulatnya memang lebih besar dibandingkan jaringan yang lainnya. Dan warnanya biasanya kemerahan. Meskipun ini gambar, biasanya pada pewarnaan pun akan tertampil seperti ini. Bagian korteks warnanya akan lebih gelap dibandingkan bagian medula. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kebayang ya? Jadi kurang lebih seperti ini. Pada anak-anak karena memang strukturnya itu masih besar, sehingga akan ditemukan gambaran yang ya beneran kayak timus seperti ini gitu. Jadi ada korteksnya lebih gelap, medulanya lebih terang seperti itu ya. Ada septanya, kapsulnya lebih kelihatan dibandingkan dengan pada orang dewasa karena sudah mengalami evolusi tadi ya. Jaringan yang akan digantikan menjadi jaringan adiposa. Sehingga pada gambarannya akan berubah menjadi gambaran ini seperti ini. Jadi nggak khas. Meskipun kayak ini tapi tetap bisa memproduksi limfosit. Ya. Masih ada sedikit tapi sudah tidak banyak seperti yang pada fase anak-anak. Tahu perbedaannya ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Mudah kan? Strukturnya kan sedikit sebenarnya. Nah, kemudian kita bahas satu persatu dari korteks dulu ya. Korteks tadi kita sebutkan ada kapsul, di mana memang paling banyak ada rabus-rabus kolagen di sana, fibroblast, kemudian pembuluh darah. Nah, kemudian dia akan memanjang membentuk septa tadi ya, yang akan memisahkan antara lobulus satu dengan yang lainnya, atau trabecula. Kemudian biasanya pewarnaannya lebih basofil karena memang lebih banyak limfoblast dan juga limfosit yang kecil. Kemudian semua limfosit tadi namanya timosit ya, kata lainnya ya. Dia padat dan juga irregular, yang dia berasalnya dari stem cell. Jadi jaringan-jaringan yang ada di timus itu memang berasalnya dari stem cell ya, yang nantinya akan berubah menjadi sel T matur. Karena apa? Memang tadi tempatnya maturasi sel T ya. Kemudian juga kita bisa temukan makrofag di sana
Makrofag pasti gambarannya akan lebih besar dibandingkan limfosit. Itu mungkin kalau perbesarannya tidak besar, nggak akan terlalu kelihatan jaringan limfosit yang mana, sel makrofag yang mana, seperti itu ya. Yang memang tugasnya itu tadi makan patogen-patogen yang masuk. Nah, di situ kita akan temukan epitel yang tadi kita sebut ya, yang bentuknya seperti bintang tadi, namanya thymic epithelial cells atau TEC, yaitu epithelial dan reticular cell. Itu yang memang tugasnya untuk memproduksi hormon yang bisa mendorong maturasi sel T. Jadi gambarannya kurang lebih semoga terlihat ya. Dari belakang terlihat nggak? Terlihat nggak? Terlihat ya? Ya, ini kapsul tadi ya, jadi bagian luarnya memang jaringan papada. Kayak sekali kolagen di situ, kemudian fibroblast, pembuluh darah, yang nantinya dia akan menarik ke dalam bentuk sebagai peta ya. Kemudian bentukan di sini mungkin teman-teman bisa lihat yang bentuknya bulat-bulat seperti ini berarti limfosit. Tergantung ukurannya, kalau kecil berarti limfosit kecil atau limfosit. Nah, seiring bergeser nanti akan lebih besar lagi. Biasanya seperti itu. Kemudian ini ya kita lihat reticular cell tadi yang ada di TEC tadi ya. Ini juga kita lihat reticular cell yang memang tugasnya sesuai yang tadi saya sebutkan. Oke. Kemudian ini kurang lebih ya, ini thymic epithelial cell. Jadi dia memang epitelnya secara khusus ada di bagian timus ya, karena memang produksinya berbeda dengan yang lain. Yang biasanya dia akan mengikat. Jadi ada namanya difusum itu yang mengikat antara sel satu dengan yang lainnya. Dia akan membentuk kelompok tersendiri ya. Nah, dia akan melingkupi ada di sana, melingkupi si sel-sel tersebut. Seperti itu. Nah, lebih seperti ini kalau misalnya di gambaran preparat ya, di epitel-epitelnya nggak terlalu spesifik. Tapi kalau kita bedakan dengan jaringan sel-sel yang sekitarnya itu bisa kita singkirkan kemungkinan ini epitel ya, karena kalau limfosit itu bentukannya bulat-bulat gini ya, intinya tuh kecil-kecil gitu, dan biasanya lebih gelap, siroplasmanya lebih sedikit. Kebayang maksudnya? Kebayang nggak? Paham ya? Jadi kalau misalnya kita perbesar ini preparatnya, kita akan menemukan bentukan seperti ini. Jadi kita bisa dengan mudah mengidentifikasi yang mana limfosit, yang mana epitel, seperti itu. Yang penting tugasnya teman-teman tahu epitel itu bentuknya seperti apa sih, limfosit bentukannya seperti apa sih, kemudian makrofag itu bentukannya seperti apa sih. Dia akan dengan mudah untuk bisa mengidentifikasi. Oke. Kemudian di medula, karena memang limfositnya lebih sedikit ya, atau bisa kita temukan juga yang limfositnya itu medium gitu bentuknya, atau bahkan yang besar. Kemudian makrofagnya juga lebih sedikit dibandingkan yang bagian korteks. Kemudian bisa kita temukan juga eosinofil. Tadi saya sampaikan ya, mungkin yang bisa kita sering temukan selain limfosit dan makrofag, eosinofil. Gitu. Kemudian epitel-epitelnya lebih mudah diidentifikasi karena apa? Jaringan atau sel-sel limfositnya kan nggak terlalu padat, nggak sepadat di korteks, sehingga kita dengan mudah mengidentifikasi sel-sel epitel. Nah, ini ciri khasnya adalah hasil thymic corpuscle tadi ya, bentuknya sferis, bulat, dia agak besar nih, 20 sampai 100 mikrometer. Kemudian sentral selnya besar dan biasanya terwarna sebagai merah, ada pengecatan eosin. Fungsinya memang belum tahu apa, tapi memang ada terus di bagian itu. Kemudian blood vessel-nya banyak. Nah, nantinya si limfosit ini akan mengalir atau dia akan berjalan menuju ke pos capillary venula ya, venulanya itu. Yang di situ akan ada endotel dari si venulanya itu untuk bisa masuknya si limfosit seperti itu. Jadi dia akan meninggalkan timus, masuk ke dalam sirkulasi melalui pos capillary venous. Jadi nah, ini gambarannya kurang lebih seperti ini. Mungkin kalau teman-teman kemarin sempat ingat ada brainstem itu di struktur apa? Kurang lebih mirip ya. Kita bisa temukan gambaran seperti ini. Tapi bisa kita bedakan kalau misalnya kita temukan limfosit di situ, oh berarti ini masuknya timus. Ya, jadi cukup mudah untuk kita bisa bedakan. Nah, ini gambarannya eosinofil ya, bisa kita temukan. Bentukannya memang sedikit unik karena memang warnanya agak kemerahan dibandingkan dengan sel darah yang lainnya.
Jadi kalau misalnya tadi makrofag atau gambarannya limfosit kan mostly biru ya, basofil gitu. Tapi kalau ini eosinofil memang bentukannya warnanya merah gitu. Jadi memang cukup mencolok gitu. Kemudian yang ini jadi ciri khas, memang bentuknya bisa macam-macam, tapi pasti buletannya lebih besar dibandingkan yang sekitarnya. Ya, di sini juga bisa kita identifikasi epitelnya itu lebih mudah karena nggak sepadat sel-sel yang ada di bagian korteks. Ini ya contohnya. Kalau misalnya di mikroskop biasanya bentukannya seperti ini dibandingkan yang itu ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi nggak bisa kita identifikasi di hasil korteks. Bisa dipahami? Bisa ya. Kemudian ini epitel, jadi bisa kita bedakan cukup jelas dengan jaringan atau sel-sel sekitarnya ya. Kalau misalnya sel limfosit kan yang bulat-bulat ini nih, agak kecil, tapi kalau epitel memang nggak terlalu jelas sebagai suatu struktur yang padat. Jadi di apa namanya preparat seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum ya. Kemudian ini tadi epithelial reticular cells. Tadi ya kita ulang-ulang terus bahwa memang struktur di timus itu banyak sekali epitel-epitel yang fungsinya untuk memproduksi hormon. Di mana hormonnya itu berfungsi untuk proliferasi, diferensiasi dan juga maturasi sel T. Karena memang fungsi utama yang timus itu ya. Dan biasanya parakrin. Parakrin itu apa berarti? Ini waktu kuliah endokrin sudah disampaikan loh. Apa parakrin? Kan ada autokrin. Autokrin apa? Diri sendiri. Autokrin? Autokrin produksi hormon untuk dirinya sendiri. Kalau parakrin Di sekitarnya. sekitarnya atau tetangganya ya. Kalau endokrin Jauh. Ya, jadi kalau yang di sini dia cenderung parakrin. Jadi diproduksi oleh sel-sel epitelnya ini, tapi fungsinya untuk tetangga-tetangganya tuh, sel-sel di sekitar yang memanfaatkan hormon produksinya. Dan biasanya fungsinya tuh singkat saja itu hormonnya. Hormonnya salah satunya timosin, timukoitin, timulin, timik-humoral faktor, kemudian ada yang lain tuh interleukin dan juga interferon. Jadi tujuan utamanya untuk tadi ya, proliferasi, diferensiasi dan juga maturasi sel T. Ada beberapa tipe ya dari si epithelial reticular cells ini, ada 6 sebenarnya tipenya, tapi di bagian korteks ada 3, kemudian nanti di bagian medula ada 3 juga. Jadi di korteks ada tipe 1, jadi membedakan korteks dari dan dengan elemen dan vaskulernya. Kemudian tipe 2 itu terletak di mid korteks, jadi di tengah-tengah bagian korteksnya. Nah, tipe 3 itu di corticomedullary junction, ada di area perbatasan antara korteks dengan medula tadi. Jadi kita bisa temukan di sana. Jadi perbedaannya hanya di lokasinya saja ya. Tapi untuk bentukannya, fungsinya sama lebih sama. Sementara kalau di medula itu yang tipe 4 berkaitan dengan yang tipe 3 tadi ya. Jadi masih di dekat-dekat area corticomedullary junction. Kemudian di tipe 5 itu di situ retikulum dari medula membentuk itu. Kemudian di tipe 6 itu lebih banyak kita temukan di bagian medulanya timus. Jadi bisa kita temukan lebih banyak itu di tipe 6 untuk epithelial reticular cells. Apa maksudnya ya? Jadi tergantung tempatnya gitu. Tapi karena medula itu kan terkonsentrasi di bagian tengah, sehingga untuk tipe 6 memang lebih banyak ditemukan. Nah ini tadi ya gambaran di preparat, mungkin kurang lebih seringkali bisa kita temukan seperti ini. Ini gambarannya bagian luar tebal. Nah ini cuma satu doang kayak gini. Kan ini sangat berbeda dengan jaringan sekitarnya ya. Mungkin medulanya nggak terlalu yang pucat banget seperti yang gambaran-gambaran sebelumnya gitu ya. Tapi itu bisa kita bedakan antara yang bagian tengah dengan bagian luar. Pasti ada perbedaan warnanya. Ini masuk kapsul ya, jadi septa ini. Kemudian bagian dalam ini masih juga tertarik itu tabicula atau bisa septa juga. Ini tadi spesifik ya, korteks yang lebih gelap,
Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke. Nah, untuk vaskularisasinya dari timus itu dilingkupi arteriol dan juga kapiler-kapiler yang dia dilindungi oleh epitel-epitel retikuler tadi ya, yang sudah sering kita bahas juga, yang ada di korteks maupun ada di medulla. Kemudian kapilernya dari si timus ini non fenestrated endothelium dan basa laminanya memang tebal. Jadi memang dia punya perlindungan sendiri ya. Kalau masih diingat kita punya blood brain barrier. Nah kalau di timus kita kurang lebih punya peranan yang sama, namanya thymic blood barrier. Karena apa? Tugasnya dia untuk sistem imun. Jadi dia harus punya perlindungan tersendiri ya dibandingkan dengan jaringan-jaringan vaskuler yang di tempat lain. Itu memang banyak sekali karena banyak sekali organnya ya. Jadi dia tersebar luas di mana-mana. Di leher ada, di aksila mungkin terlihat ya. Kemudian di inguinal gitu. Jadi mungkin teman-teman kadang-kadang kalau raba-raba leher kok ada kayak ini ya, bejolan-bejolan kecil gitu. Lemahnya orang pasti bisa jadi teraba. Kalau misalnya ada limfadenitis gitu, ada radang ya di limfanya, biasanya akan lebih prominent gitu kelenjarnya. Atau misalnya pada TB limfa gitu ya, TBC ekstra paru yang ada di limfa itu biasanya juga bisa teraba. Khasnya dia bentuknya bulat-bulat kecil-kecil seperti tasbih. Kalau misalnya karena TBC biasanya akan lebih prominent pada kondisi-kondisi abnormal. Tapi kalau kondisi normal jarang sekali bisa teraba, tapi bisa jadi diraba juga. Oke, kemudian memang lokasinya banyak sekali dan dia bisa mengalir kemana-mana ya, karena memang untuk saluran limfanya. Ini yang ada di bagian leher, jadi sebanyak itu yang ada di leher. Ada di preaurikular bahkan sudah ada juga. Kemudian di bagian submandibula ini juga banyak sekali, sehingga nanti teman-teman juga akan dilatih bagaimana melakukan pemeriksaan leher. Mungkin nanti di skills lab berapa ya, saya lupa, ada juga nanti akan dilatihkan gitu. Nah, limfonode ini bentuknya kecil-kecil seperti kacang ya, big shape, dan bentuknya kecil 10 mm sampai 2,5 cm kurang lebih seperti itu, dan berada tersebar di mana-mana di seluruh tubuh. Kurang lebih 400 sampai 450 limfonodi yang ada di tubuh manusia, dan itu tersebar di aksila dan juga di inguinal. Ada tugas utamanya, ada dua ya. Yang pertama filtrasi. Filtrasinya bukan filtrasi seperti di ginjal, tapi filtrasi untuk menyaring atau dia makan dari patogen-patogen yang masuk, sehingga peran utamanya dipegang oleh makrofag. Bintang utamanya dari situ. Kemudian selain mikroorganisme atau patogen yang masuk, dia juga makan debris ya. Debris itu sel-sel jaringan yang sudah mati. Jadi nggak cuma makan patogen aja, tapi dia makan dirinya sendiri yang sudah mati juga. Kemudian mengaktifasi sistem imun juga ya. Dia monitoring antigen yang masuk dan juga menyerang si antigen itu. Jadi berbeda dengan timus lain. Nah, ini untuk strukturnya yang utama adalah bentuknya bean shape. Jadi bisa dibayangkan bentuknya seperti kacang ya. Ada yang pernah tahu kacang hijau? Sudah lihat semua kan kacang hijau ya? Mungkin dulu ketika waktu MIPA, saya nggak ingat itu ketika SMP atau SMA, nanam cambar gitu kan. Nah itu kan bentukan sebelumnya bentuknya seperti kacang hijau. Nah dibayangkan aja limfonode itu seperti itu. Dan memang mungkin seperti itu ya. Sama seperti dengan organ-organ limfa yang lainnya, dia punya kapsul juga. Kapsulnya itu dia bisa menarik ke dalam, bentuk menjadi trabekula maupun septa yang bisa membatasi dengan yang lainnya ya. Kemudian ini yang menjadi ciri khas dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa bayangkan, kacang itu kan ada bagian yang cekung, kayak ada yang cembung, dan juga ada yang cekung ya. Kan kacang seperti ini, gimana nih? Gini ya. Jadi kacang kan bentuknya gini. Kemudian ini cekung, kayak cembung, bagian sininya yang cekung ya. Kebayang dulu. Nah ada struktur di mana dia cekungnya ini, dia tempat keluar masuknya vena dan juga arteri. Namanya milu.
Itu ciri khasnya ya, namanya hilum. Sehingga arteri dan vena dia akan keluar melalui situ. Nah, jaringan-jaringan atau apa namanya, kelenjar limfanya itu punya saluran ya, saluran limfa atau lymphatic vesselsnya itu akan masuk lewat berbagai macam saluran di luar bagian cembungnya ini, dan dia hanya bisa keluar lewat bagian cekungnya ini. Dia hanya akan keluar lewat bagian hilum. Kebayang ya? Bisa dibayangkan dulu di sini. Nanti akan ada gambarnya juga. Gitu ya. Nah, lymphatic vessels yang masuk itu namanya afferent, dan dia masuk lewat bagian yang convex. Salurannya nggak cuma satu, tapi banyak. Jadi selangnya yang masuk itu banyak sekali. Sedangkan selangnya yang keluar itu cuma satu aja, lewat hilum tadi. Gitu ya. Jadi keluarnya namanya afferent lymphatic vessels, dan dia hanya keluar lewat hilum tadi. Sehingga karena memang pintu keluarnya itu cuma satu, biasanya akan tertahan tuh di limfonodus. Sehingga peranan sistem imun itu akan lebih banyak di situ karena si limfatiknya itu tertahan. Kebayang dulu ya di sini ya. Dan secara histologi sama seperti struktur yang sebelumnya, ada korteks dan juga medula. Nah, ini gambarannya. Jadi tadi di awal kita sudah sempat singgung ya, ada namanya apa? Struktur yang lebih ini central link, namanya apa tadi? Germinal center. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa bentukannya seperti kacang ya. Teman-teman bisa bayangkan ini kacang terus keluar kacang banyak kan. Jadi bagian konveksnya, bagian cembungnya itu akan masuk afferent lymphatic vesselsnya ya. Jadi saluran limfatiknya dia akan masuk, kemudian dia akan mengalir melalui sinus-sinus yang ada di sini, dan nantinya akan keluar melalui hilus yang dia pintu utama keluarnya lewat situ saja. Ya. Di bagian afferent lymphatic vessels. Nah, di strukturnya itu juga ada folikel-folikel ya. Jadi sama-sama dia soliter bentuknya. Jadi terbentuk folikel-folikel di mana ada bagian namanya korteks dan juga medula. Kurang lebih sama dengan struktur yang sebelumnya. Tapi di sini kita bisa lihat secara spesifik gambarannya, germinal centernya cukup banyak untuk bisa diidentifikasi dibandingkan dengan sel timus tadi kan kita nggak menemukan seperti itu ya. Tapi kalau ini kita bisa temukan banyak sekali. Oke. Ada kapsul, sama kapsul ya. Jadi jaringan ikat padat dengan kolagen, fibroblas dan lain sebagainya. Kemudian dia menarik ke dalam untuk bisa memisahkan antara folikel satu dengan yang lain menjadi radikular. Di mana kita bisa temukan area kecil di bawah kapsul itu namanya sinus. Sinus itu tempat mengalirnya cairan limfatik tadi. Gitu. Sehingga setelah dia masuk lewat afferent lymphatic vessels, dia akan mengalir melalui sinus subkapsular tadi. Dia akan mengalir ke dalam, kemudian sampai nanti ke medullary sinus. Setelah masuk ke medullary sinus ini, dia akan keluar. Perjalanannya seperti itu, cara limfatik. Sebelum nantinya bisa ke seluruh tubuh ya, karena memang organnya nggak cuma di satu tempat saja. Oke, kemudian teman-teman bisa lihat di sini bagian korteks, kita bisa temukan banyak sekali jaringan sentral. Bagian medula kita bisa temukan banyak sekali sinus di situ ya. Jadi cukup bisa dibedakan antara korteks dengan medula seperti ini. Di medula tadi sama ya, karena tempat mengalir utamanya namanya medullary sinus. Sementara medullary cortex ini adalah struktur utamanya gitu. Jadi yang bagian korteksnya seperti ini, di medula tuh bentukannya sudah seperti pulau-pulau gitu, karena memang dia lebih banyak sinus di situ. Tapi jelasnya kurang lebih. Ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Kebayang ya? Nanti berikutnya ada lebih jelasnya lagi. Nah ini jadi seperti kalau histologis kurang lebih seperti ini ya. Jadi jangan bingung ini yang mana ya, bagian cekungnya, bagian cekung perasaan semua nih. Gitu. Tapi kalau kita bisa lihat ada sesuatu yang keluar sini, berarti itu struktur yang namanya hilus. Ya, jadi kita bisa temukan gitu. Karena menjadi tempat utamanya untuk keluar vena, arteri maupun afferent lymphatic vessels. Ya, sehingga bisa kita temukan. Di bagian konteksnya bisa kita
kita temukan banyak sekali vaginal center ya. Sementara kalau bagian medula banyak sekali blood vessels-nya dan juga sinus di medula. Ada yang mau ditanyakan? Udah ya. Nah ini yang tadi saya sebutkan di bagian korteks dari limfonode ini ada subkapsular sinus. Jadi sinus itu area yang ada di bawah kapsul, di mana dia akan langsung menerima cairan limfatik itu dari aferan ya. Kemudian dia akan mengalir ke cortical sinus, jadi trabecular sinus itu ya. Kemudian dia bercabang masuk lagi ke nodul-nodul yang ada di sekitarnya. Kemudian berikutnya akan menuju ke medula seperti itu. Nah, nodul-nodul yang ada di limfoid itu bisa jadi banyak sekali general centernya maupun ada yang enggak juga gitu. Kemudian lebih banyaknya limfosit B. Kemudian bagian parakorteks, jadi di sekitar korteksnya ya. Itu korteks yang lebih dalam lagi, parakorteks. Itu tidak terlalu banyak nodulnya di situ, jadi enggak terlalu banyak kita temukan general center, tapi lebih banyak limfosit. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini kapsul sinusnya tuh seperti space gini ya. Jadi kalau misalnya di gambaran histologis pasti bentukannya akan bening gitu, karena memang dia ruangan tempat mengalirnya ya sama seperti selang. Selang itu kan tangannya bolong. Kalau misalnya diwarnain jadi bentuknya seperti ini. Nah ada yang bentuknya diffuse, jadi bisa dengan nodul maupun tidak dengan nodul ya dari korteks. Kalau dengan nodul ya berarti seperti ini. Bentukannya sangat khas. Kemudian ini dengan nodul ya, kita bisa lihat di sini ada germinal centers-nya. Kemudian bagian parakorteks itu berarti bagian yang lebih dalam lagi. Sementara kalau kita sudah banyak temukan struktur pembuluh darah, kemudian sinus-sinus banyak gitu, berarti kita sudah melihat itu bagian medula. Kebayang? Bayang di sini ya. Nah ini subkapsular sinus, jadi kita lihat kapsulnya, kemudian di area bawahnya itu yang clear space itu berarti sinus subkapsular sinus, tempat mengalirnya tadi ya. Nah sementara itu di bagian sinus ini ciri khasnya adalah dia dilingkupi oleh epitel, namanya ini ya, clitoral lining cells gitu. Jadi di bagian sinusnya itu memang dia punya struktur epitel tersendiri namanya litoral tadi untuk bisa melindungi, dan dia tempat membedakan dengan jaringan utamanya dengan bagian sinusnya. Jadi seluruh sinus akan dilingkupi oleh epitel namanya clitoral lining cells ya. Oke, ini korteksnya tadi. Jadi bagian luarnya akan ada germinal centers maupun ada yang tidak ya. Jadi kalau enggak ya berarti dia berdiffusi. Kemudian banyak sekali sel dendrit juga, sel T terutama di sana. Nah tadi ya, karena memang bentukannya seperti kacang, ada bagian yang cekung di sini sebagai hilum tempat keluarnya efferent lymphatic vessels utamanya, kemudian arteri dan vena yang ada di situ. Nah di histologis biasanya bentukannya seperti ini, seringkali kalau teman-teman lihat. Jadi bagian luar itu ciri khasnya ada gambaran seperti pulau tersendiri ya, yang tengahnya ada central milling. Jadi di bagian sini nih, nah itu ciri khasnya sebagai korteks. Tapi kalau kita sudah lihat strukturnya sudah mulai jarang, kemudian clear space-nya mulai banyak, itu berarti bagian medula. Bagian yang lebih ke dalam tapi tidak bisa kita temukan nodula seperti ini, berarti kita sebut sebagai parakorteks. Jadi deeper cortex itu namanya parakorteks itu ya. Oke, nah kita bahas tentang medula. Jadi di bagian dalam ada chorda medullari dan juga sinus medullari ya. Jadi yang chorda medullari tadi itu cabang-cabang dari jaringan yang ada di korteks tadi ya. Jadi banyak sekali jaringan limfatik yang ada di sana, banyak sekali limfosit B, plasma sel dan juga makrofag. Kemudian sinusnya itu tadi yang dia akan membedakan
medula yang medullary cord yang satu dengan yang lainnya ya. Jadi ada space-nya yang dilapisi oleh literal cells tadi. Kemudian ada trabecula juga. Trabecula itu tadi ya, yang memang dia perpanjangan dari kapsul sehingga memang dia jaringan ikat baik sekali fibroblas, kemudian banyak arteri dan juga vena di dalamnya. Ini kurang lebih medula memang gambarannya jadi lebih pucat gitu karena memang banyak sekali sinusnya. Kebayang ya? Nanti di preparat juga kurang lebih seperti ini sih dengan perbesaran yang lebih besar. Oke, ini literal lining cell tadi. Jadi di sekitarnya sinus, kemudian di sekitarnya langsung literal lining cells. Lalu kita bisa temukan jaringan-jaringan limfatik. Nah, ini untuk sirkulasinya tadi saya sebutkan ya. Pertama dia akan masuk melalui afferent lymphatic vessels, kemudian dia masuk ke subkapsular, kemudian ke trabecular, mengalir terus sampai ke medullaris, kemudian keluar lewat afferent lymphatic vessels. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini untuk flow-nya tadi gambarannya ya. Ini di sini juga sudah dijelaskan sel-sel apa saja sih yang paling banyak ada di situ. Korteks misalnya ada B cell, kemudian di medula ternyata paling banyak juga B cell. Nah ini, kemudian recirculation dari limfosit tadi ya, jadi si limfosit ini akan masuk lewat post capillary venous yang tadi sudah sempat kita singgung ya, yang lokasinya dari parakorteks. Nah ciri khasnya adalah venulanya ini dia punya high endothelial venules ya, HEV gitu. Jadi memang karena tujuan utamanya untuk sistem imun sehingga memang dia punya mekanisme tersendiri juga. Nah ini salah satunya adalah endotelnya yang cukup tebal, namanya HEV tadi, tall cuboidal endothelium gitu. Jadi kuboid yang cukup tinggi gitu, cukup tebal kalau teman-teman bisa lihat di sini. Sehingga nanti si limfositnya ini akan masuk melalui venula itu kemudian ke sirkulasi. Ini gambarannya reticular selnya kita ya ini ya. Kemudian makrofagnya cukup besar dan bisa dibedakan dengan jaringan sekitar. Kalau limfosit itu gambarannya lebih kecil-kecil, pucat kebiruan gitu ya. Sitoplasmanya hampir tidak kelihatan. Nah ini untuk gambaran mikroskopisnya ya. Bagian korteks kita bisa temukan nodul-nodul sini. Kemudian ini dia itu berkorteks ya. Kemudian medula. Nah ini sedikit besar, memang gambarnya seperti ini. Ada sinus ya, sinus subkapsular ya, di bawah kapsul subkapsular, kemudian sinus medullaris di sini. Nah ini medular cordsnya. Jadi strukturnya kurang lebih mirip. Oke, nah yang bagian bawah ini adalah reticular cell-nya ya, yang ada di jaringan-jaringan limfatik. Ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Ini saya masih bingung buat bedain yang germinal center sama yang disebut germinal center kan tadi yang bulat besar itu. Tapi yang disebut nodular juga yang bulat itu beda. Ya, jadi nodul kurang lebih sama ya sebenarnya. Kalau kita sebut germinal centers itu berarti langsung spesifik merujuk pada yang clear space, bukan clear space tapi kayak central healing ya, pucat di tengah itu. Nah, kata lainnya adalah nodul gitu. Karena apa? Karena dia bersoliter, bergabung menjadi satu. Jadi seolah-olah dia punya kapsul tersendiri ya, dia punya ruangan tersendiri gitu. Tapi kalau yang diffuse kan dia tidak bernodul ya. Itu berarti dia menyatu dengan jaringan sekitarnya sehingga tidak tampak sebagai dia punya ruangan tersendiri. Gitu ya. Jadi di bagian awal tadi kan kita sudah bedakan diffuse dengan nodul yang soliter dengan yang diffuse. Itu bedanya. Cuman memang ada sebutan sendiri namanya germinal center. Merujuk pada bagian tengahnya. Ya, sudah lihat? Kemudian berikutnya kita akan bahas tentang spleen atau limfa. Jadi organnya paling besar ya di sistem limfatik gitu. Jadi kurang lebih 12 kali 7 kali 3 cm. Jadi nanti di pemeriksaan abdomen teman-teman juga akan dilatih bagaimana melakukan pemeriksaan pada limfa. Jadi ada namanya splenomegali pada kondisi-kondisi khusus, ada pembesaran pada limfa. Biasanya pada gangguan darah itu akan terjadi pembesaran limfa.
karena memang organnya bisa diraba, palpable. Bahkan pada kondisi yang lebih parah, limfa yang harusnya di sebelah kiri teraba sampai bagian kanan bawah, karena memang saking besarnya splenomegalinnya. Oke, di kavitas kiri ya namanya ya, nanti diingat-ingat silakan di blog kedua namanya regio apa, diingat-ingat lagi. Kemudian di vaskularisasi oleh utamanya arteri splenikus ya, dan juga vena splenikus, dimana masuk dan keluarnya lewat hilus. Jadi hilus itu seperti pintu masuknya ya, kurang lebih sama seperti di limfonoid tadi. Fungsinya yang pertama untuk proliferasi limfosit, kemudian respons imun, dan juga ini yang fungsinya agak berbeda dengan limfatik yang lain ya, karena dia akan meremove darah-darah, sel darah merah terutama ya, RBC yang sudah tidak terpakai lagi, atau yang sudah mati, atau yang sudah tua. Ya, ini fungsi yang cukup berbeda dengan organ-organ limfatik yang sebelumnya. Nah, untuk strukturnya kurang lebih sama seperti yang lain, berkapsul utamanya ya, dan sangat tebal. Kemudian ada jaringan serabut elastiknya juga, dan juga serabut otot halus ya gitu. Kemudian di bagian dalamnya ada mesothelium gitu. Jadi ciri khasnya cukup berbeda karena memang organnya cukup besar dibandingkan dengan yang lain ya, sehingga kapsulnya memang lebih tebal seperti itu. Kemudian punya trabekula sama ya, yang dia tertarik dari kapsulnya itu tadi, sehingga bisa membedakan bagian satu dengan yang lainnya. Terdiri banyak sekali limfosit, makrofag, dan tentu saja eritrosit. Sehingga kalau memang ada gangguan darah, misalnya pada leukemia deh, misalnya kan teman-teman yang kan tahunya leukemia ya. Nah, pada pasien-pasien tersebut biasanya kita bisa temukan splenomegaly tadi, karena memang di sana banyak sekali eritrosit yang terdapat lebih seperti itu. Nah, ini cukup berbeda untuk gambarannya dengan yang sebelumnya. Mungkin kalau sebelumnya kita bisa temukan banyak sekali sel-sel limfatik seperti germinal center, kurang lebih seperti itu ya. Kalau di sini sebutannya beda, white clot atau pulpa putih, dan juga pulpa merah. Kenapa pulpa putih, kenapa pulpa merah? Ya sama, karena warnanya cenderung keputihan. Kalau pulpa merah ya berarti cenderung merah. Kenapa kok merah? Karena lebih banyak RBC-nya di situ. Nah, di pulpa putih ini kurang lebih 20% ya. Jadi areanya itu memang kalau di gambaran cenderung lebih, sebenarnya nggak putih, tapi cenderung lebih mencolok gitu. Karena memang lebih banyak limfosit. Tadi kalau diingat limfosit warnanya apa? Kalau dari warna ungu atau kebiruan ya, karena dia basofilik gitu. Sehingga memang gambarannya lebih mencolok dibandingkan dengan yang lainnya. Gitu, dan punya fungsi imun ya. Kemudian ini yang jadi ciri khas. Si pulpa putihnya itu biasanya dia akan melingkupi arteriole centralis. Gitu. Jadi kalau kita mau tahu, oh pulpa putih itu di mana sih? Kita cari dulu. Arteriole central itu di mana sih? Nah, di sekitarnya itu adalah pulpa putih. Ya, atau periarterial lymphocytes atau pals gitu sebutannya. Nah, kadang-kadang bisa berupa nodul gitu ya, lymphatic nodules atau splenic nodules. Bisa kita temukan juga germinal center di situ, tapi mungkin nggak terlalu sebesar yang gambar limfonoid tadi ya, gitu. Karena memang area dari pulpa putih itu cukup sedikit dibandingkan yang lain. Nah, sisanya dari limfa ini namanya red pulp atau pulpa merah, karena memang lebih banyak di situ burnout RBCs-nya ya, kemudian bloodborne pathogens, dan juga recycling dari iron RBC. Di situ bisa kita temukan juga banyak sekali sinus dan juga cord splenikus. Nah, batas antara si pulpa putih dan merah namanya marginal zones. Itu berdifusi ya. Limfosit tisunya biasanya difusi di situ. Ya, nah ini kurang lebih bentukannya. Organnya cukup besar ya. Jadi kalau dibayangkan sebelah kiri atas itu kurang lebih seperti ini. Jadi kapsulnya sangat tebal. Tempat masuk dan keluarnya apa tadi? Arteri apa? Splenikus. Jadi masuk dan keluar masuknya lewat hilus. Nah, ketika dipotong dia bentukannya kan seperti ini. Mungkin kita nggak terlalu lihat gambaran seperti tadi ya, ada cortex, kemudian ada medula, kita lihat germinal center kan nggak seperti itu. Karena memang cukup berbeda. Kita cek dulu di
limfa, itu namanya pulpa. Nah ini tadi kapsul yang tebal tadi, dia akan tertarik ke dalam bentuk sebagai rabicula ya. Kurang lebih sama, kalau kapsul dan rabicula kan yang lain juga memiliki. Nah kemudian ini yang tadi ya, arteries panicus dan venas panicus. Kemudian yang ini tadi saya sampaikan, ini mungkin gambarnya kebetulan agak putih ya, itu agak kabur gitu. Tapi kalau pulpa merah kurang lebih seperti ini ya, memang dia gambarannya lebih merah. Nah pulpa putih kita lihat dulu sentral arterial ya. Kita lihat di sini, oh ini arteri sentralis, ini arterial sentral. Jadi di sekitarnya adalah pulpa putih. Jadi jaringan-jaringan limfoid, jaringan limfatik kita bisa temukan di area sekitar itu. Kalau di bagian luar, di pulpa merah, kita nggak banyak temukan sel limfatik di sana. Karena memang fungsi utamanya lebih banyak ke disposing dari si sel darah merah. Makanya warnanya lebih kemerah. Bayang ya. Ini untuk strukturnya, jadi kapsulnya memang tebal gitu ya. Kemudian menarik ke dalam di intravehicular. Nah ini yang tadi kita cari dulu ya. Oh ini arterial sentral. Gambaran arteri itu kan cukup khas ya. Teman-teman kan baru belajar vaskuler kan? Masih ingat ya gambarannya arterial seperti apa? Kita bisa bedakan dengan jaringan lain. Jadi kalau bulatan seperti ini, oh berarti di sekitarnya pulpa putih. Kalau ini juga kan arterial. Sementara di jaringan lainnya, berarti itu adalah pulpa merah. Karena memang mayoritas dari jaringan limfa adalah pulpa merah. Pulpa putih kan cuma 20% aja. Bisa? Kebayang ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Ini kelihatan nggak? Ini kurang lebih juga sama ya. Jadi ini masih rabicula. Pulpa putih bisa jadi kita temukan general center tuh di situ. Karena apa? Karena memang mayoritas adalah sel-sel limfatik yang bisa berupa nudul gitu. Makanya terbentuk general center di sana. Nah, ciri khasnya adalah kita cek dulu nih arterial sentral. Ya, ini arterial sentral, ini arterial sentral, ini juga arterial sentral. Yang di sekitarnya pasti akan selalu dilingkupi oleh pulpa putih ya. Jadi kalau di luarnya berarti pulpa merah. Ya. Ini juga kurang lebih sama. Jadi kita lihat dulu di sentral arteri ini ya. Kemudian di sekitarnya berarti pulpa putih. Nah, ada bagian-bagian yang memang beberapa membentuk general center seperti ini. Tapi ada juga yang begitu sih. Jadi nggak terlalu spesifik bentukannya seperti general center. Yang lainnya adalah pulpa. Oke, ini ya pulpa putih ya. Jadi banyak sekali ini jaringannya, ini arteri sentral, arterial sentral. Sehingga di sekitarnya ini kan nggak kita temukan gambaran seperti ini ya. Nah bisa jadi seperti ini juga bentukannya. Jadi hanya gambaran lebih banyak limfositnya di situ. Gitu. Makanya gambarnya lebih biru gitu. Tapi ada juga yang bentuknya seperti ini. Kita temukan dulu strukturnya arterial sentral, kemudian di sekitarnya adalah pulpa putih. Kebetulan ini memang besar sekali ya, dan kita bisa temukan general center di situ. Nah, area di luarnya yang memang lebih kemerahan berarti itu pulpa merah. Utamanya pada spleen seperti itu ya. Kemudian pulpa merah sendiri banyak sekali sinusoid ya. Sinusoid ya sama, sinus kan space. Tadi di situ untuk mengalirkan zat-zat tadi ya, gitu. Kemudian dilapisi oleh sel endotel khusus. Kalau yang di struktur sebelumnya namanya littoral lining cells, kalau di sini namanya stage cells. Jadi sama-sama sel endotel yang dia melingkupi dari sinus dalam pulpa merah, di mana tugasnya untuk membedakan antara sel darah merah yang masih sehat dan sel darah merah yang sudah burn out, sudah tua, sudah tidak dipakai lagi. Mungkin kalau gambarannya bagus bisa terlihat seperti ini ya. Jadi endotelnya itu cukup jelas, kemudian dia menonjol ya, ciri khasnya dia lebih menonjol bagian sinus. Itu namanya star cell. Gitu. Jadi cukup bisa dilihat. Tapi kalau misalnya seperti ini kan cukup sulit sebenarnya. Gitu. Tapi teman-teman ingat aja, oh endotelnya namanya star cell, di mana tugasnya untuk membedakan sel-sel darah merah.
Nah kemudian jadi si makrofag tadi kan gestar utamanya kan si makrofag ya, peran utamanya kan dipegang oleh makrofag. Tadi selain dia makan patogen-patogen yang masuk, dia juga makan sel darah merah yang sudah tua. Gitu. Nah ini bentukannya seperti ini ya. Yang merah-merah ini sel darah merah. Masih ingat bentukan sel darah merah seperti apa? Bulat, pipih, dan dia merah ya. Tuh, biasanya seperti ini. Sehingga kalau yang sudah tua dimakan oleh si makrofag ini. Oke, kebayang? Nah ini untuk perjalanannya ya. Jadi dari trabecular artery kemudian dia masuk yang tadi saya sampaikan ya, central arteriole ya, dia akan melewati si tadi pulpa putih tadi. Makanya ada renal center di sini yang kemudian akan disalurkan berikutnya sampai nanti ke vena ya. Terus akhirnya akan keluar lagi lewat vena. Vaskularisasi utama tadi arteri apa? Ya, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas kan? Jadi sebenarnya memang ciri khasnya cukup berbeda-beda antara organ satu dengan yang lain, sehingga menurut saya cenderung lebih mudah untuk bisa diidentifikasi sih sebenarnya. Yang penting tahu ciri khasnya aja. Oke, berikutnya ini yang terakhir sedikit lagi mucosa associated lymphoid tissue atau MALT. Jadi ada beberapa ya. Mucosa itu kan ada di mana-mana gitu. Jadi yang ciri khasnya itu tidak berkapsul biasanya terinfiltrasi, atau kalau berupa nodulus itu biasanya di mukosa gastrointestinal dan juga respiratory ataupun tractus urinarius. Gitu. Kalau di digestivus namanya gut associated lymphoid tissue atau GAL. Kalau di respiratory namanya bronchus associated lymphoid tissue atau BAL. Kemudian di hidung nose associated lymphoid tissue. Ya, kemudian di urogenital ya berarti uap tadi ya. Kemudian ada juga di tonsil. Nah, kita bahas yang ada di gut ya, di tractus digestivus. Paling banyak yang tadi sempat kita singgung sedikit di depan namanya Peyer's patch gitu ya. Jadi di bagian lamina propria akan banyak sekali kita temukan jaringan-jaringan limfatik di sana atau limfoid. Bentukannya bisa berupa nodul-nodul germinal center atau bisa berdiffusi. Kurang lebih seperti itu. Banyaknya di ileum ya biasanya. Nanti di blok 2.2 akan dibahas tentang digestif, mungkin akan terbahas juga ya. Jadi ini Peyer's patch. Bagian lamina propria di sini. Nah, ada seperti nodul-nodul ya, itu sebagai germinal centernya. Jadi ini lamina proprianya, kemudian bisa dilihat banyak sekali folikel-folikel di sana. Oke, nah di bagian Peyer's patch tadi ada namanya struktur M-cell ya. Mungkin kalau secara histologis tidak terlalu kelihatan. Oh, M-cell itu yang mana sih? Gitu nggak kelihatan. Tapi ada struktur namanya M-cell dan berfungsi untuk produksi IgA juga. Ada di mukus membran. Kemudian untuk memakan si antigen-antigen yang masuk itu tadi bisa di digestif, kemudian urinari atau di respiratory ya. Jadi kalau misalnya di bronkus itu kan saluran pernapasan banyak sekali antigen yang bisa masuk secara otomatis loh. Nah nanti akan bertemu dengan si M-cell itu tadi. Kemudian setelah M-cell dia masuk kemudian dibawa ke kantong itu. Di kantongnya itu di dalam M-cell dia akan bertemu dengan sel-sel yang ada di sini, ada B cell, kemudian T helper dan lain-lain sebagainya. Gitu. Jadi termasuk makrofag ya, sehingga sistem imun akan berperan di sana. Yaitu di dalam mata dia. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi transport utamanya si antigen ini masuk ke lewat M-cell tadi, kemudian akan bertemu dengan folikel yang ada di lamina propria tadi ya. Kemudian bertemu dengan di sana sel B, sel T, makrofag, dan kemudian kalau misalnya lolos lagi berarti berikutnya akan diteruskan untuk proses seterusnya. Nah ini contohnya yang ada di bronchus ya, bronchus associated gitu kan namanya di sini ya. Jadi di sekitar situ kurang lebih mirip juga, jadi nodul juga ya. Itu untuk Oke, nah ini untuk ringkasannya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini apa sih ciri khasnya. Kalau teman-teman ingat ini ciri khasnya apa,
kemudian apa yang menjadi yang menonjol dari struktur itu, diingat strukturnya yang seperti apa, bagaimana cara mengidentifikasinya pasti bisa. Jadi sebenarnya cuma ini aja sih kuliahnya tuh sebagai samping ya. Ada yang mau tanyakan? Ada yang bingung? Kalau ada yang bingung silakan langsung ditanyakan aja ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Ada yang ngantuk? Kalau yang ngantuk pasti nggak paham nih. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, memang histologi nggak mungkin cuma sekali langsung paham, nggak mungkin. Gitu. Saya pun sampai sekarang sudah jadi dokter juga belajar histologi nggak mungkin cuma satu kali aja ya. Jadi pasti, apalagi teman-teman yang ini sebenarnya barang baru gitu kan. Nanti silakan di rumah dicek lagi, dilihat lagi catatannya, dilengkapi. Kalau ada yang rekam, ya berarti sambil mendengarkan rekamannya, dilengkapi lagi, gitu ya, diingat-ingat supaya nanti memberikan hasil yang maksimal untuk selanjutnya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sudah terakhir kita. Nggak ada ya? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan topik lain? Maksudnya di luar kuliah maksudnya ya? Bukan topik lain, kalau anatomi saya nggak bisa jawab sepertinya. Ya. Oh ya, nanti saya komunikasikan ya, karena memang itu by system juga kami tidak bisa membuat langsung juga ya. Kami sudah mengupayakan komunikasi ke IT juga, tapi sepertinya masih trouble atau bagaimana saya trouble juga ya. Jadi itu dari sistemnya. Karena memang psikadu yang kita gunakan itu kan psikadu yang sedang dalam pengembangan, gitu. Berbeda dengan psikadu reguler. Jadi itu berarti ya. Ada yang butuh secara personal untuk IPK? Nggak ada, kita nggak ada ranking-rankingan ya, nggak kayak di sekolah dulu ya. Jadi nanti akan berjalan terus. Sudah cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, sudah ya. Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, bisa saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Oh iya, jangan lupa, jadi mulai semester ini kita sudah mulai masuk virtual lewat sistem. Teman-teman mohon untuk dibantu validasi ya, yang ada di Psikadu Beta. Silakan buka opsi mulang atau apa namanya kalau di mahasiswa, cek aja gitu ada jadwal di situ, kemudian divalidasi. Silakan disesuaikan dengan dosennya. Yang pertama kalau kuliah disesuaikan aja ya. Kemudian kalau praktikum disesuaikan dengan dosen yang tertulis di situ. Dibuka aja ya, nanti pasti paham maksud saya. Oke, jadi silakan langsung divalidasi di situ. Kemudian untuk tutorial atau skill lab, teman-teman bisa sesuaikan dengan dosen yang masuk. Jadi mahasiswa bisa untuk mengganti nama dosen. Misalnya yang terjadwal adalah saya, misalnya ya. Ternyata saya tiba-tiba tidak bisa dan digantikan oleh dosen lain. Nah, teman-teman silakan klik nama dosen lain yang menggantikan itu. Paham ya maksudnya ya? Disesuaikan aja. Tapi kalau untuk praktikum silakan sesuai dengan nama dosen yang tertera di situ. Skill juga seperti itu ya. Sesuaikan nama dosen yang tertera. Paham? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Oke. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.